Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini David Samuel. Berikut akan menjelaskan air larian akhir pada tempat tinggal saya. Sebelum itu saya akan menjelaskan definisi air larian akhir. Air larian akhir atau surface runoff adalah bagian dari curah hujan yang mengalir di atas permukaan tanah menuju sungai, danau, dan lautan. Dalam satu ekosistem, harus ada masukan input ke dalamnya. Proses yang terjadi dan berlangsung dalamnya dapat dievaluasi berdasarkan keluaran output. Dari ekosistem tersebut, komponen masukan dalam ekosistem das adalah curah hujan, sedangkan keluaran terdiri dari debit air dan muatan sedimen. Komponen-komponen das yang berupa vegetasi tanah dan saluran atau sungai dalam hal ini bertindak sebagai prosesor. Air hujan yang dapat mencapai permukaan tanah sebagian akan meresap atau terserap ke dalam tanah atau biasa disebut infiltrasi, sedangkan air yang tidak terserap ke dalam tanah akan tertampung sementara dalam cekungan permukaan tanah, surface detention, untuk kemudian mengalir di atas permukaan tanah ke tempat yang lebih rendah atau runoff untuk selanjutnya masuk ke sungai. Air infiltrasi akan tertahan di dalam tanah oleh gaya kapiler. Gaya kapiler ini seperti sebuah kain yang menyerap air yang bisa keluar jika ada tekanan atau panas. Seperti itu juga air pada tanah yang membentuk kelembapan tanah. Apabila tingkat kelembapan air tanah telah cukup jenuh, maka air hujan yang baru masuk ke dalam tanah akan bergerak secara lateral, biasa disebut horizontal, untuk selanjutnya pada tempat tertentu akan keluar lagi ke permukaan tanah, subsurface flow, yang kemudian akan mengalir ke sungai. Berikut adalah peta hidrologi tempat tinggal saya, yaitu Kota Pontianak. Dapat dilihat di sini semua drainase atau parit-parit dari semua kecamatan, semuanya akan mengalir ke Sungai Kapuas. Bisa lebih tepatnya lagi, ini adalah hilir Sungai Kapuas. Berikut adalah video pengamatan saya di tempat tinggal saya. Ini juga dapat dilihat. Pengamatan saya ke Sumpas. Oleh karena ini saya mengambil lokasi ini sebagai tempat asli saya. Berikut saya juga melampirkan data curah hujan Pontianak. Dapat dilihat di sini bahwa Kota Pontianak adalah tempat di mana selalu bercurah hujan cukup tinggi. Tidak pernah satu tahun ataupun beberapa tahun mengalami kekeringan. Dilihat dari angka curah hujan, maka yang paling rendah adalah tahun 2012 dan yang paling tinggi tahun 2008. Data ini diambil dari Badan Meteorologi dan Geofisika tahun 2012. Adapun berikut adalah lampiran data catchment area. Ini adalah penjelasannya. Contoh, Ahmad Yani, jenis jalannya arteri, hierarki kolektor, debit limpasannya 0,16837, penggunaan air bersih per tiap orang adalah 24.000, air buangan per kubik atau per orang, debit rumah tangga, debit saluran, debit total, dan ada selisih debit saluran dan debit total. Di sini tertulis angka minus 100, angka minus 10,89, yang artinya bermaksud bahwa ada 10,89 debit air yang tidak tertampung
sehingga debit air ini menyebabkan jalan menjadi banjir ataupun pemukiman menjadi banjir. Ini disebabkan karena drainase Kota Pontianak yang sudah banyak tidak terawat. Di sini adalah analisis catchment area B, area C, dan area D. Contoh tempat tinggal saya yaitu di daerah Purnama. Di Jalan Purnama tertulis di sini adalah jenis jalan kolektor, hierarki kolektor, debit limpasannya 0,0536, air bersih per kubik atau detik per orang sebesar 774,022. Lalu ada berikut air buangan, debit rumah tangga, debit saluran, debit total. Di sini bahwa kita bisa lihat di Purnama juga tidak memenuhi. Di sini tertulis bahwa angka minus 972. Artinya di sini Purnama juga daerah rawan banjir karena drainase tidak mencukupi debit yang dikeluarkan oleh area das tersebut. Itu saja saya sampaikan. Terima kasih.